Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbal, Fly Navy Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Bersama saya, Serda LPU Fredian, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Kepala Fasilitas Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Udara, Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi bersama seluruh prajuritnya melaksanakan pergeseran 4 pesawat ke area Monumen Penerbangan Angkatan Laut pada Jumat 14 Juni lalu. Sebelumnya, pesawat-pesawat tersebut telah dibersihkan, diperbaiki, dan dicat ulang di bengkel Fasarkan Pesut. Antara lain, pesawat Kasa NC212, heli WhatsApp AH-12A, pesawat Nomad N22, dan heli NBEL 412, selanjutnya akan mengisi Monumen Penerbangan Angkatan Laut. Monumen Penerbangan Angkatan Laut akan diresmikan bersamaan dengan peringatan puncak hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut pada 27 Juni mendatang. Komandan Puspanerbal Laksamana Muda TNI Siseni Jafar menyerahkan secara simbolis 58 ekor hewan kurban kepada Panitia Idul Adha Puspanerbal 2024 usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Masjid Juanda, Lanudal Juanda pada Senin 17 Juni lalu. Komandan Puspanerbal menyampaikan Idul Adha 1445 Hijriah memiliki nilai positif bagi para prajurit untuk meningkatkan jiwa sosial dan empati terhadap lingkungan dan sosial tertanam kuat sebagai karakter-karakter yang ada pada pribadi seorang prajurit selain profesional dan disiplin. Merayakan Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, Komandan Wing Udara 1 Puspanerbal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Gugus Wahyu Setio Utomo, beserta personil jajarannya melaksanakan sholat id berjamaah di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang pada Senin 17 Juni lalu. Setelah melaksanakan sholat bersama, Komandan Wing Udara 1 dan Komandan Lanudal Tanjung Pinang, serta seluruh prajurit menuju halaman Masjid Al-Ba'ari melaksanakan penyerahan dan penyembelihan 13 ekor hewan kurban. Dalam sambutan dan Lanudal Tanjung Pinang menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dan mari jadikan momen istimewa untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Puspanerbal resmi memberangkatkan kontingen atletnya yang akan berlaga di Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur dan Lomba Panahan Piala Presiden tahun 2024 dalam upacara pelepasan yang digelar di Apron Hanggar Pangkalan Lanudal Juanda pada Jumat 21 Juni lalu. Inspektur Puspanerbal Kolonel Laut Bambang Yunianto mewakili Komandan Puspanerbal Laksda TNI Siseni Jafar melepas 120 atlet dan ofisial kontingen Puspanerbal dan 15 atlet panahannya di 2 event bertaraf nasional di bawah pimpinan Dirpes Puspanerbal Kolonel Laut Ma'arif selaku Ketua Kontingen Puspanerbal. 120 atlet akan berlaga di 5 cabang olahraga antara lain tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, bola voli, dan sepak bola. Lomba panahan Piala Presiden akan dilombakan yaitu divisi kompon, recurve, dan nasional. Komandan Puspanerbal meyakini deretan atlet yang akan berlaga di 2 event telah melalui persiapan dan seleksi yang ketat agar mampu menampilkan prestasi terbaik di tiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Helikopter AS-565 MBA Panther yang dioperasikan Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Puspanerbal melaksanakan simulasi evakuasi medis udara di 3 tempat dalam latihan fungsi kesehatan tahun 2024 pada Jumat 21 Juni lalu. Kegiatan dipiloti oleh Mayor Laut Plaut Yusti dan Letda Laut Plaut Marfi. Helikopter membawa 2 tim medis untuk melaksanakan simulasi EMU di sekitar Karangpilang, Surabaya dengan teknik hoist yang selanjutnya dibawa ke RSPAL Dr. Ramlan, Surabaya. Usai melaksanakan evakuasi dan mendarat di helidek RSPAL Dr. Ramlan, Surabaya, Heli Panther melanjutkan simulasi evakuasi di geladak heli KRI Surabaya yang sandar di dermaga Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan ini sebagai bagian dari latihan fungsi kesehatan tahun 2024 yang digelar oleh RSPAL Dr. Ramlan, Surabaya, sekaligus sebagai bagian dari pemantapan kualifikasi bagi penerbang-penerbang TNI Angkatan Laut.
Jelang peringatan puncak hari ulang tahun ke-68 penerbangan Angkatan Laut pada 27 Juni mendatang, Puspenerbal menggelar jalan gembira yang diikuti ribuan peserta bertabur ratusan door prize yang dihelat di Marseling area Lamdal Juanda Puspenerbal pada Minggu 23 Juni lalu. Kegiatan dibuka langsung oleh Komandan Puspenerbal, Laksda TNI Sisandi Jafar, dihadiri Wadan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana, GM Angkasa Pura I Laksma TNI Muhammad Thohir, pejabat utama dan Komandan Satuan Jajaran Puspenerbal, serta para perwira staf, prajurit, dan PNS beserta keluarga besar Puspenerbal di wilayah Surabaya. Komandan Puspenerbal menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai bukti loyalitas, solidaritas, dan sinergitas setiap satuan di jajaran Puspenerbal. Komandan Puspenerbal juga memohon doa restu kepada seluruh personil dan keluarga besar Puspenerbal agar bersatu padu untuk mensukseskan gelaran hari ulang tahun ke-68 Penerbal yang puncaknya akan digelar pada Kamis 27 Juni mendatang. Lintas Lamdal. Keluarga besar Lamdal Tanjung Pinang dan Wing Udara 1 melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 di Hanggar Lamdal Tanjung Pinang. Dilanjutkan penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Al-Ba'ari, Komplek Rumah Dinas Lamdal Tanjung Pinang pada Senin 17 Juni lalu. Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut Gugus Wahyu Setio Utomo menyerahkan 13 ekor hewan kurban kepada Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban. Dilanjutkan pendistribusian kepada warga komplek dan masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Komandan Lamdal Tanjung Pinang menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan, juga ucapan terima kasih kepada warga yang mempercayakan penyembelihan hewan kurban kepada panitia. Lamdal Kupang menggelar perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dengan sholat Idul Adha di Apron Hanggar, diikuti seluruh prajurit dan warga rumah dinas beserta masyarakat. Dilanjutkan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada Senin 17 Juni lalu di Apron Lamdal Kupang. Penyembelihan 4 ekor hewan kurban di pelataran Masjid Baitul Ikhlas, sumbangan dari para prajurit dan warga sekitar pangkalan. Sementara itu, di tempat terpisah, Komandan Lamdal Kupang Mayor Laut Arif Sumono Akbar yang tengah berdinas di Surabaya melaksanakan sholat Idul Adha bersama Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisandi Jafar di halaman Balai Prajurit Penerbangan TNI Angkatan Laut Juanda. Keluarga besar Lamdal Sabang melaksanakan penyembelihan 1 ekor sapi hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 di Mako Lamdal Sabang, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 18 Juni lalu. Komandan Lamdal Sabang Letkol Laut Ahmad Ervan mengatakan kegiatan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 bertujuan sebagai upaya meningkatkan kegiatan pembinaan spiritual, keimanan, dan ketakwaan bagi seluruh personil Lamdal Sabang, serta menjadikan momentum dalam menumbuhkan sikap empati sosial dari seluruh prajurit kepada lingkungan sekitarnya. Lamdal Manado merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah dengan melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan acara pemotongan hewan kurban di area Masjid Al-Ikhlas Lamdal Manado, dihadiri keluarga besar Lamdal Manado dan masyarakat di Apron Lamdal Manado pada Senin 17 Juni lalu. Sebanyak 8 ekor hewan kurban terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari personil Lamdal Manado, jamaah masjid, GMPT Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado, dan kantor Otban Wilayah 8 Manado. Komandan Lamdal Manado Letkol Laut Chandra Budi Harjo mengungkapkan, dengan menghayati keseluruhan makna dan hikmah dari ibadah kurban diharapkan dapat menumbuhkan semangat dalam diri untuk sanggup menyingkirkan sifat individualistis serta dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian terhadap sesama. Posyandu Krishna Lamdal Juanda Puspenerbal menyelenggarakan pemberian imunisasi dasar lengkap di Gor Lamdal Juanda pada Kamis 20 Juni lalu dalam rangka mendukung suksesnya program pemerintah upaya pencegahan dan penurunan stunting pada anak-anak khususnya di lingkungan keluarga besar TNI Angkatan Laut. Menurut Ketua Pembina Posyandu Krishna Lamdal Juanda Puspenerbal, Nyonya Dian Dani Agni Sundani, kegiatan tersebut penting dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh anak sehingga mencegah penularan penyakit berbahaya, wabah, serta membantu anak tidak mudah sakit. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari beberapa jenis vaksin, mulai dari polio, BCG, dan DPT. Guna menjalin sinergitas dengan kalangan media,
Komandan Laundel Juanda Puspenerbal Kolonel Laut Plaut Dhani Agnes Sundani mewakili Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisani Jafar melakukan kunjungan ke kantor Radio Suara Surabaya Media di Jalan Raya Bukit Darmo, Surabaya pada Kamis 20 Juni lalu. Disambut CEO Suara Surabaya Media, Bapak Ferry Firmansyah dan Redaktur Suara Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Komandan Laundel Juanda didampingi Kadispen Puspenerbal, Letkol Laut Khusus Rohman Arif, dan Poma Laundel Juanda, Letkol Laut Pomal Fahru Rozi, dan Komandan Denma Laundel Juanda, Mayor Laut Teknik Johan Simanjuntak. Menurut Komandan Laundel Juanda, peran media dalam kehidupan sehari-hari sebagai komunikator serta agent of change dan sarana interaksi. Media memiliki peran yang sangat penting sehingga posisi media massa pun menjadi sangat penting dalam masyarakat. Selain itu, Komandan Laundel Juanda menyampaikan penerbangan TNI Angkatan Laut berulang tahun ke-68 pada 17 Juni tahun 2024 yang peringatan puncaknya akan digelar pada Kamis 27 Juni mendatang, diisi dengan acara semat privat kehormatan penerbangan Angkatan Laut, demo udara, dan peresmian Monumen Penerbangan Angkatan Laut yang akan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Guna menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah Bandara Internasional Juanda, Satgas PAM TNI Angkatan Laut Bandara Juanda bersama pihak terkait menggelar sweeping ram check pas bandara pada Kamis 20 Juni lalu. Sweeping ram check pas bandara ini merupakan perintah Komandan Laundel Juanda, Kolonel Laut Plaut Dhani Agnes Sundani. Dalam pelaksanaannya dipimpin dan Satgas PAM Bandara Juanda, Letkol Laut Plaut Dhani Wijanarka, didampingi Kasiop Satgas PAM Bandara Juanda, Kapten Laut Plaut Yahya Koi Baron Aqua. Dengan sasaran, area landside dan airside, penertiban pas ID otoritas, dan ring lanudal kepada penggiat di Bandara Internasional Juanda. Demikianlah Play Navy Weekly News. Saya, Serda LPU Fredian, bersama kru yang bertugas undur diri. Jaleseva Jaya Mai, Dharma Jala Kaca Putra, Play Navy.